Kegiatan menulis merupakan suatu proses yang tidak sebentar. Untuk menghasilkan tulisan yang bermutu tidak dihasilkan dengan instan, melainkan dengan latihan yang konsisten. Begitu pula dalam membuat teks eksposisi. Perlu diketahui bahwa menulis membutuhkan kemampuan berbahasa yang baik. Selain kemampuan berbahasa yang baik, ada beberapa yang harus kamu perhatikan dalam membuat teks eksposisi yang baik. Nah, mau tahu seperti apa cara atau langkah membuat teks eksposisi yang baik? Yuk, simak videonya sampai akhir. Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Phil di sini. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan seperti biasa, bagi kalian yang sudah like dan sudah subscribe, terima kasih. Dan bagi kalian yang belum like dan subscribe, silakan untuk like dulu dan subscribe dulu. Nah, jika sudah, yuk tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cara menyusun atau membuat teks eksposisi yang baik, ada beberapa cara yang harus kalian ketahui dan pahami. Perhatikan. Yang pertama, menentukan tema. Langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita akan lebih terarah dalam menyelesaikan tulisan kita. Adapun sifat-sifat tema yang dikembangkan dalam teks eksposisi sebagai berikut. Sifat-sifat tema yang biasa dikembangkan dalam teks eksposisi yaitu ada 3. Yang pertama, data faktual, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi dan bisa bersifat historis tentang bagaimana suatu alat bekerja, bagaimana suatu peristiwa terjadi, dan sebagainya. Yang kedua, suatu analisis atau penafsiran objek terhadap seperangkat fakta. Nah, yang ketiga, fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian. Nah, itulah sifat-sifat yang biasa dikembangkan dalam teks eksposisi. Selanjutnya, setelah menentukan tema, tahap atau langkah yang kedua dalam menyusun atau membuat teks eksposisi yaitu menentukan tujuan. Setelah menentukan tema yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Nah, itulah tahap yang kedua atau langkah-langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yaitu memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi tersebut. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian internet, surat kabar, maupun wawancara langsung. Selanjutnya yang keempat, yaitu membuat kerangka karangan. Sebelum mulai menyusun karangan eksposisi, hal yang perlu disusun terlebih dahulu adalah membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Dengan adanya kerangka karangan, memudahkan kamu dalam mengembangkan pembahasan sesuai dengan batasan-batasan kerangka karangan yang sudah dibuat. Selanjutnya, langkah atau cara yang kelima yaitu pembahasan berdasarkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan tersusun, pengembangan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan itu, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret,
sebagai penunjang dari pembahasan teks eksposisinya. Selanjutnya, yang terakhir, cara atau langkah membuat teks eksposisi adalah membuat kesimpulan. Nah, sesuai dengan tujuan penulisan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Itulah cara yang ke-6. Nah, itulah cara menyusun atau membuat teks eksposisi yang baik dan benar, ya. Ada 6 cara atau 6 langkah, dimana yang pertama dengan menentukan tema, lalu yang terakhir dengan membuat kesimpulan. Nah, bagi kalian yang belum mengerti atau belum paham atau belum jelas, silakan kalian putar kembali video ini, ya. Putar kembali berulang-ulang sampai kalian paham dan mengerti. Dan jika kalian yang masih bingung, ya, bisa seperti biasa tanyakan di kolom komentar, ya. Dan bagi kalian yang tertinggal materi-materi selanjutnya, silakan kalian buka di channel ini, channel Philars ini, ada materi-materi sebelumnya, karena materi-materi ini akan terus berurutan, ya, berkaitan seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Selanjutnya kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Seperti biasa, Mr. Phil selalu mengingatkan bahwasanya jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, gunakan masker jika keluar dari rumah, dan salam Philars. Semangat, juang, berkarya.